Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Pak Wawan Gunawan selaku tutor dari mata kuliah Basis Data dan rekan-rekan semuanya. Saya Amanda Dinova, nomor induk mahasiswa saya 0570290004. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, Sains Data, Universitas Terbuka. Berikut adalah paparan saya dan rencana kerja saya terkait tugas 1 dari Basis Data yang saya kasih judul Blueprint Basis Data Optimalisasi Operasional Rumah Sakit sebagai sebuah representasi logis dan perancangan skema relasional. Sebelumnya kita masuk ke teori dan fondasi dasar ERD dulu. Saya udah ambil dari IBM dan saya sadur. Jadi ERD adalah representasi visual tentang bagaimana item dalam basis data saling terhubung. Khususnya yaitu menyampaikan jenis hubungan antar sistem dengan set simbol, persegi sebagai entitas, oval sebagai atribut, dan relasi sebagai belah ketupat. Implementasi ERD pada kasus rumah sakit sebagai tugas 1 dari basis data, kita baca dulu. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, jadi dokternya ini many. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Setiap dokter jadi one to many. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Jadi pasien harus menyerahkan pasien mendaftar. Bentuk transaksinya rasionalnya sini adalah mendaftar pada bagian administrasi gitu kan, dengan menyerahkan data dirinya. Jadi ada bagian transaksinya di sini adalah pasien transaksinya mendaftar ke entitas administrasi dengan menyerahkan data dirinya, gitu kan. Ini relationnya menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Jadi dari admin akan menyerahkan kepada dokter untuk diperiksa. Jadi pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi. Jadi pasien dapat diperiksa, bentuk transaksinya adalah bentuk relasinya adalah diperiksa oleh beberapa dokter. Jadi bisa one to many sesuai dengan kondisi dan sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan pada pasien. Jadi ujung dari transaksi ini adalah resep obat. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 entitas utama di sini yang saya bilang apa namanya, entitas kuat gitu ya. Di sini saya garisin bahwa rumah sakit memiliki alur operasional kompleks yang melibatkan 3 aktor utama atau 3 entitas, yaitu admin, dokter, dan pasien. Admin sebagai gerbang utama pendaftaran data pasien, dokter yang melakukan pemeriksaan berdasarkan rujukan admin, pasien subjek yang menerima layanan dan resep obat gitu kan. Jadi di sini pasien dan dokter itu sifatnya bisa many to many. Nah, identifikasi entitas seperti yang tadi telah saya sebutkan bahwa dokter itu sebagai sebuah entitas kuat, pasien sebagai entitas kuat, admin sebagai entitas kuat. Saya belum bisa menggariskan mana yang entitas lemah di sini karena sifatnya masih apa namanya, kita lihat entitas yang kuatnya dulu gitu loh. Nah, dengan key transaction di sini adalah resep. Kardinalitas many to many-nya, jadi hubungan dokter, admin, dan pasien bersifat kompleks gitu kan, di mana satu dokter menangani banyak pasien. Satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter, demikian juga pada admin. Jadi satu admin bisa apa namanya, melayani banyak pasien dan satu pasien juga bisa dilayani oleh banyak admin karena adminnya nggak mungkin cuma satu, nggak mungkin satu admin satu pasien. Di sini jadi kardinalitas ini mewajibkan adanya tabel perantara atau associative entity dalam skema fisik untuk menghindari redundansi data gitu. Matriks relasi operasional. Jadi pasien ke pasien tuh nggak ada, pasien ke admin tuh registrasi data atau menyerahkan data, kemudian pasien ke dokter menyampaikan keluhan. Kemudian admin ke pasien mendata atau verifikasi, admin ke dokter menyerahkan berkas. Dokter ke pasien itu mendiagnosa, kemudian dokter ke admin itu update tindakan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, rumah sakit di rumah saya ini udah mulai masuk ke era digital. Jadi dokter ini udah nggak menyerahkan resep dalam bentuk tulisan tangan yang abstraktif itu. Jadi dokter udah mengupdate ke sistem gitu kan terhadap pasien A, gejalanya apa, diagnosanya apa, kemudian resep obatnya apa. Dan ini semua udah flow-nya diatur oleh by sistem yang digital.
Nah, kemudian ini saya telah buat dengan menggunakan YED Graph Editor. Jadi di sini ada 3 entitas utama, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Jadi di sini apa namanya, tiap-tiap entitas itu dihubungkan oleh relationship, di mana kalau dokter ke pasien itu adalah memeriksa dan pasien ke dokter itu diperiksa, dan terjadi transaksinya di sini dihubungkan dengan pasien ke dokter, dihubungkan dengan apa namanya, atribut ID, ID transaksi, kemudian ada ID dokter, ID pasien, kemudian resep, dan waktu periksa. Sementara di pasien ini ada ID pasien, dan di dokter juga ada ID dokter. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam skema transaksi modelnya di sini. Demikian juga dengan administrator gitu kan, atau admin. Di sini ada transaksinya adalah pendaftaran dan memberikan data kepada dokter. Jadi admin nanti melayani gitu kan, pasien melakukan pendaftaran atau memberikan data, dan dengan transaksinya itu pendaftaran, di mana sini ada ID daftar atau ID transaksi, kemudian apa namanya, di sini ada ID admin sama ID pasien. Jadi nanti ketemu siapa sih admin yang melakukan pendaftaran, kemudian pasien yang mana gitu kan, gitu. Nah, kemudian saya mencoba meneruskan, jadi bentuknya itu nanti menjadi physical schema atau physical data model. Saya buat menggunakan diagram IO. Kenapa? Karena saya ingin mengestimasi kira-kira bagaimana sih bentuk tabelnya di MySQL nanti. Yang jelas saya sudah coba menggunakan tipe data integer, varchar, text, dan timestamp dalam skema di MySQL nanti. Jadi saya udah punya bayangan gitu kan, tipe data yang akan keluar seperti apa, bentuk tabelnya seperti apa, hubungan relasionalnya seperti apa. Dengan foreign key, ID dokter, ID pasien, ID admin. Sekarang kita coba buat skema ERD-nya ya. Jadi pertama kita buka YED Graph Editor, kemudian kita pilih Entity Relationship. Nah, ini di sini nanti baru kita buat. Jadi yang pertama itu kita tetapkan 3 entitas dulu. Kita ganti di sini dokter, kecil aja. Dokter, admin, pasien. Nah, masing-masing, oh, kok begini? Nah, masing-masing nanti kita buatkan atributnya. Kita buat foreign key-nya dulu. ID dokter. Kita pilih. Nah, admin, pasien. Setelah selesai kita membuat entitas utama dengan atribut-atributnya. Sekarang kita buat adalah relation-nya. Sorry, ini benernya. Diperiksa. Sekarang kita coba hubungkan dulu antara dokter dengan sifat relation-nya. Sekarang setelah saya berikan
hubungan relation antar tiap-tiap entitas, dokter, pasien, dan administrator. Jadi nanti hubungannya adalah dari pasien, kemudian ke administrator harus melewati registrasi dulu, kemudian di sini ada, apa namanya, transaksi pendaftaran, kemudian ada relasi verifikasi sama administrasi. Nah, hubungan dari pasien ke, admin itu biasanya, one to many, tapi di sini, kita, apa namanya, dari pasien ke registrasi itu, karena tidak spesifik jadi kita pakai, eee, garis yang ini. Nah, ini garis one tapi tidak spesifikasi ini kemana karena memang adminnya kan nanti ada banyak gitu kan. Nah, baru nanti dari sini kita buat menjadi too many. Baik. Oh, salah. Nah, jadi dari one to unspecified, terus dari sini baru ke many. Karena si pasien ini bisa ketemu dengan admin siapa aja kan di sini, di apa namanya, di jenis transaksi ini, gitu. Terus kemudian juga sebaliknya sama, jadi kita pakai ini karena hanya ada satu admin, let's go baby. Mmm, yang tidak yang sangat mungkin bisa melayani banyak pasien, jadi ini uncertain kan, tapi dulu deh, oke. Nah, kemudian dari sini baru sama kita buat. Jadi ujungnya di transaksi sini adalah, many. Jadi satu admin bisa menangani banyak pasien. Pasien bisa ditangani oleh, eee, unspecific admin gitu ceritanya. Yang perlu diingat yang penting dari apa namanya, transaksi ke relasi itu hubungannya selalu, eee, many to undefined, uncertain. Kalau dari apa namanya, dari entitas utama ke transaksi hubungannya tunggal, single to uncertain, udah semua ya? Oke, udah semua. Selanjutnya, ini penting nggak penting, tapi saya pengen ada perbedaan antara tiap grup. Misalnya untuk grup, dokter saya kasih warna ini kali ya, red. Nah, gitu. Jadi ini kelihatan, apa namanya, perbedaannya gitu. Kalau satu warna kayak gini, kayaknya bagi saya ya, itu kurang ini aja, kurang estetik aja. Nah, ini adalah versi akhir dari ERD, bagaimana transaksi data beredar di dalam lingkup rumah sakit, gitu kan. Ini udah saya rubah juga warnanya supaya lebih catching ya di mata saya gitu, supaya lebih enak bahwa ini grupnya, sesuai dengan warnanya, gitu. Demikian presentasi ini saya hadirkan, semoga bermanfaat dan saya percaya bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mohon, koreksi dari Pak Wawan Gunawan sebagai tutor. Dan saya yakin bahwa ini adalah merupakan jembatan atau gerbang saya menuju pemahaman saya yang lebih, dalam mengenai, MySQL dan, database yang menggunakan ERD. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.